Di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya. Selain masjid, dengan secara tegas, dengan putusan wali kota untuk menolak dan melarang pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Allahu Akbar. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Cilegon. Ini viral ya. Penolakan HKBP di Cilegon. Dan saya dengar bukan saja gereja HKBP, tetapi seluruh gereja tidak boleh ada di Cilegon. Ini maksudnya apa? Ya, saya dengar gereja itu berdiri sudah sejak lama ya. 25 tahun saya dengar, dan jemaatnya sudah mencapai 3.900. Itu perkiraan yang saya dengar. Tetapi sangat kasihan ya. Tidak diterima untuk mengadakan ibadah di tempat tersebut. Ya, yang muncul di permukaan adalah gereja HKBP. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Dan siapa pelakunya? Ya, itu tadi dicuplikan di awal tadi. Orang-orang yang merasa berkuasa benar melakukan hal tersebut. Sangat disayangkan ya. Seharusnya tidak terjadi di Indonesia ini. Sebenarnya kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau mereka menolak HKBP di Cilegon, khususnya orang Kristen, ya, yang sebenarnya adalah menolak orang Kristen keseluruhan dan termasuk Tuhan Yesus, kita juga bisa lakukan. Kami juga menolak kalian di Indonesia ini, ya, karena Indonesia seharusnya tidak punya rakyat seperti ini yang menentang Pancasila. Ingat dong Pancasila. Ada satu sila yang mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 6 agama yang legal berbadan hukum di bangsa kita dan harus mendapatkan hak yang sama. Alasannya apa? Mengapa tidak boleh gereja HKBP lagi? Salahnya apa gereja HKBP ini? Ya, kok bisa terjadi ini di Cilegon? Saya percaya memang tidak semua ya seperti itu. Ini segelintir aja ya. Emangnya Cilegon ini tidak bagian dari Indonesia? Tidak harus mengikuti Pancasila? Ini bahaya ini. Sudah banyak pengikutnya HKBP ini. Jemaatnya sudah ribuan. Sudah 25 tahun. Kok masih dipermasalahkan? Bahkan saya dengar katanya Cilegon mau bebas dari gereja. Orang Kristen berarti. Masalah besar ini harus cepat ini. Saya dukung Bapak Menteri, ya, Pak Yakut, Menteri Agama. Semoga Tuhan menyertai Bapak. Menurut saya ini ada unsur ketakutan. Karena memang agama Kristen itu ditakuti secara spiritual, tanda kutip. Bukan ditakuti karena mengancam fisik seperti perampok penjahat, tapi ditakuti bahwa agama ini bisa berkembang dengan pesat. Mungkin ditakuti membawa dampak positif sehingga banyak nanti yang bertobat. Apa sih masalahnya? Gereja itu tidak perlu ya dikhawatirkan. Semakin banyak gereja seharusnya semakin aman kita, karena berkurang orang jahat. Kita di gereja itu siapapun orangnya, mau pemuda, orang tua, kita ajar firman Tuhan supaya hidup dalam kebaikan. Kita tegas, jemaat tidak boleh melakukan kejahatan. Tapi gereja di Cilegon dilarang, ditolak
Wah, masalah besar ini. Sementara saya dengar tempat-tempat hiburan malam tidak ditegur di sana dan tidak ditolak di sana, ya, tetap beroperasi di sana. Gereja kok ditolak? Wah, ini masalah ini kan. Mengapa mereka takut? Ya, ini versi saya. Kalau nggak sepaham tidak apa-apa. Mengapa mereka takut? Karena keselamatan dalam kekristenan itu pasti. Keselamatan kekal melalui Jesus Christ, Juru Selamat. Dan kehidupan orang percaya menjadi teladan, menjadi berkat. Takut pindah agama barangkali. Sehingga ditutuplah semua supaya Cilegon tidak ada orang Kristen dan memang menjadi tempat yang Islamik atau penuh dengan orang Islam atau Muslim. Kami tidak membenci orang Muslim atau Islam. Kami mengasihi karena kita satu bangsa. Tapi mengapa perlakuan itu sering kami alami? Ya, saya tahu ini segelintir aja atau sekelompok kecil. Saya percaya di Indonesia mayoritas itu sangat menjunjung tinggi toleransi, termasuk Menteri Agama kita. Maju terus, Pak. Tapi sebagian takut sekali. Ya, orang Kristen itu berkembang di tempat tertentu, bahkan mungkin di Indonesia. Kekristenan tidak berbahaya, ingat itu. Termasuk iblis pun takut dengan konsep keselamatan ini. Karena keselamatan yang ada dalam kekristenan itu pasti, sekali lagi saya bisa buktikan. Ya, keselamatan itu pasti. Makanya yang baru-baru viral ini adalah Denny Sumargo juga, saya tidak sepaham itu, katanya tidak ada jaminan keselamatan dalam kekristenan. Ini Denny Sumargo ini baca Alkitab sampai di mana? Hanya sampai Kejadian kali ya. Tidak ada jaminan. Sudah baca Kejadian sampai Wahyu belum? Justru dalam kekristenan keselamatan itu pasti dan itu jaminan kekal dari Allah. Jaminan kekal dari Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri yang ngomong. Mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Kita menyebutnya dengan istilah Proto-Evangelion, Injil yang pertama. Ada perjanjian permusuhan antara iblis dengan keturunan wanita. Dan keturunan wanita di sini adalah Jesus Christ. Yang akan datang inkarnasi menjadi manusia. Mengambil rupa manusia. Kalau saya mau jelaskan itu panjang lebar nanti. Ya, tapi itu adalah Injil yang pertama, yang dimana nantinya akan ada pribadi yang inkarnasi mengambil rupa manusia untuk menebus dosa, mati di salib. Karena dosa harus ditebus dengan pribadi yang tidak berdosa. Dalam Matius pasal 16 ayat 18, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, sudah pelayanan, menunjukkan eksistensinya sebagai Allah, ya, bernubuat tentang gereja. Mengatakan dalam ayat tersebut, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang. Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Petrus saat itu. Itu adalah nubuat tentang lahirnya gereja, eklesia. Apakah itu enggak jaminan? Di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, ya, karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jaminan. Ini keselamatan yang luar biasa pasti. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu jaminan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, ya, di bawah kolong langit tidak ada nama lain oleh karenanya kita diselamatkan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 10, di situ keselamatan itu pasti melalui penebusan Yesus Kristus. Jadi jelas, iblis saja takut dengan karya keselamatan dalam kekristenan karena pasti. Makanya dalam kekristenan tidak ada mudah-mudahan, semoga, apabila sudah percaya kepada Yesus Kristus pasti masuk surga.
Ini bukan kesombongan, tetapi ini adalah keyakinan iman kepada juru selamat yang mengatakannya. Sebenarnya kejadian seperti ini sudah tidak mengagetkan kami lagi, karena dari abad pertama pun sudah terjadi. Gereja mula-mula di Yerusalem itu dianiaya, ditolak, sehingga orang Kristen zaman itu berdiaspora. Ya, tapi sangat disayangkan itu terjadi di negaraku yang tercinta, Indonesia, yang dasar negaranya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai kapan ada di Indonesia seperti ini? Negara lain sudah naik ke bulan, Bu, Pak. Negara lain sudah mau ke planet Mars. Mungkin nanti ada ke planet Pluto lagi. Kita nggak tahu. Ini Indonesia masih ngurusin tempat ibadah agama lain. Oh my God. Ini pelajaran bagi seluruh anak bangsa. Ya, semoga tidak terjadi lagi dan ini selesai, ini cepat ditangani ya. Semoga cepat ditangani. Ya, kalau masih terjadi kasihan sekali. Masa saudara setanah air, sebangsa ya tersakiti. Kalau disakiti oleh bangsa lain, itu lain cerita. Ini disakiti oleh sesama anak bangsa, hanya gara-gara beda agama. Inilah saatnya kita meningkatkan toleransi, ya. Siapapun orangnya, apapun agamanya, kalau kita sebangsa setanah air harus punya hak yang sama. Tidak ada lagi penolakan atas dasar agama, ya. Silakan sahabat berceramah ya tentang agama. Silakan berkhotbah tentang agama. Silakan melakukan perintah agama dimanapun, kepada siapapun, dalam situasi apapun. Tidak masalah ya. Itu ajaran firman Tuhan. Tapi jangan sampai menyakiti, menolak keyakinan orang lain. Itu dilarang oleh konstitusi. Saya akan melakukan wawancara praktis atau singkat kepada beberapa pengunjung di tempat ini terkait dengan penolakan gereja di Cilegon. Nah, ini dia ada satu bapak. Kita tanya dulu. Permisi Pak. Boleh tanya-tanya Pak? Boleh. Tanya apa? Ini agak sensitif Pak terkait dengan penolakan gereja HKBP di Cilegon. Bagaimana menurut Bapak? Oh, yang kasus itu ya, wali kota sama itunya ya? Iya, wali kota sama... Wakil wali kota ya? Betul, beberapa warga juga. Dan beberapa warga. Ya, menurut saya sebagai mungkin kalau itu pandangan saya ya, kalau mungkin begitu ajaran dari agamanya, ya sah-sah aja, karena itu agama dia. Tetapi sebagai warga negara Indonesia, saya rasa itu menjadi sesuatu yang tidak toleran. Ya, karena hidup di Indonesia ini kita harus toleran. Toleransi itu sangat tinggi. Karena ada beberapa agama kepercayaan di Indonesia. Jadi itu tidak baik. Oh gitu ya Pak. Ya. Jadi seharusnya aman ya gereja di Cilegon? Ya, harusnya aman, tidak boleh begitu. Oke. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ya. Halo. Ini ada orang kedua ini, sahabat. Halo, permisi Pak. Permisi Pak. Maaf Pak, mengganggu waktunya. Boleh tanya-tanya Pak dengan Bapak siapa? Saya Jonathan. Ada apa ya? Ini Pak terkait dengan isu yang sedang viral Pak, yaitu penolakan gereja di Cilegon Pak. Gimana menurut Bapak? Oh ya, kebetulan saya punya seperti kisah ataupun cerita. Memang dulu saya pernah pelayanan di satu gereja dan kemudian teman saya juga pelayanan di sana begitu ya. Dan beliau memang ketika pelayanan di sana menghadapi yang namanya tantangan ya, bukan hanya tantangan tetapi juga pernah gerejanya itu mau diresolusi begitu ya. Nah itu di daerah Cilegon memang, dan kemudian akhirnya Pak Pendeta ini dia berpikir wah kalau begini bagaimana pelayanan di tempat itu gitu, dan kemudian dia berdoa, dia minta pertolongan Tuhan, dia minta hikmat Tuhan. Ternyata Tuhan buka jalan melalui yaitu pelayanan lebih ke holistik dia ya. Jadi pelayanan holistik. Dia memang punya background atau keahlian sebagai
bengkel las begitu ya. Jadi dia buka bengkel las dan kemudian dia rekrut orang-orang di situ, dia kerjakan, dan kemudian juga dia membuka kursus, dia membuat bakso dan lain-lain, dan itu jadi mendapat respon yang baik gitu ya. Nah, dari situ akhirnya masyarakat yang ada di sana mulai terbuka dan gereja itu mulai bisa diterima di sana begitu. Berarti bukan sekali dua kali, udah sering terjadi Pak gereja diginiin di Cilegon ya? Ya memang sering terjadi ya. Wow. Karena saya sendiri ya memang tahu tentang hal itu karena memang teman saya itu juga pelayanan di sana, dan beliau juga bercerita memang di sana tidak mudah ya untuk orang Kristen beribadah. Bahkan itu gereja memang sebetulnya sudah lama berdiri. Sudah lama ya. Ya, tapi entah bagaimana jadi gereja itu mau diresolusi gitu ya, dan kemudian jemaat dilarang untuk ibadah. Akhirnya mereka tidak ibadah di gereja pada waktu itu, dan kemudian mereka ibadah di rumah-rumah jemaat untuk sementara, tetapi akhirnya Tuhan bela dan kemudian mulai ada campur tangan dari pemerintah pada waktu itu, dan akhirnya bisa beribadah tetapi juga itu dibatasi. Oke, seharusnya gimana Pak di dalam bernegara Indonesia? Seharusnya apakah itu harus terjadi atau gimana? Ya, kita tahu kan negara kita ya, untuk setiap orang yang beragama itu dijamin oleh negara atau dijamin oleh pemerintah dan punya kebebasan untuk beribadah. Jadi saya pikir kalau di negara ini yang kita tahu bahwa kebebasan beragama itu dijamin pemerintah, untuk hal-hal seperti itu tuh masih ironis gitu ya. Seharusnya tidak terjadi. Tidak terjadi ya. Seharusnya tidak terjadi. Oke, terima kasih Pak. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dan berikutnya saya pikir ada unsur iri hati ya terhadap kekristenan dan salah paham, pahamnya salah. Ya, ini saja yang saya bisa sampaikan. Ya, salam damai, salam toleransi. 4 pilar di Indonesia harus berdiri tegak dan diamalkan. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati.